Selamat datang di channel Taksakaseta. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahit, imperium terbesar yang pernah menguasai Asia Tenggara. Namun, apakah Anda tahu bahwa Kerajaan Majapahit yang megah dan mewah itu sekarang sudah lenyap tanpa bekas? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa saja yang menyebabkan keraton itu lenyap? Dan di mana sebenarnya lokasi Keraton Majapahit yang asli? Mari kita simak bersama-sama. Kerajaan Majapahit berdiri dari abad ke-13 hingga ke-16 di Pulau Jawa. Pada masa keemasannya, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, bahkan sampai ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Majapahit dipimpin oleh raja-raja yang berwibawa dan bijaksana, seperti Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Mereka juga didukung oleh para pujangga yang mencatat sejarah dan kebudayaan Majapahit, seperti Empu Prapanca yang menulis kitab Negara Kertagama. Salah satu lambang kemegahan Majapahit adalah keratonnya, yang merupakan pusat pemerintahan dan kehidupan kerajaan. Kerajaan Majapahit dikelilingi oleh tembok bata merah yang tebal dan tinggi, yang menunjukkan kekuatan dan kewibawaan kerajaan. Di dalam kompleks keraton, terdapat berbagai bangunan yang indah dan mewah, seperti istana raja, tempat peribadatan, pendopo, dan rumah-rumah para pejabat dan abdi dalam. Keraton Majapahit juga memiliki taman yang luas dan asri, yang dipenuhi oleh berbagai macam bunga harum. Keraton Majapahit begitu memukau, sehingga banyak orang yang datang dari luar negeri untuk melihatnya. Salah satunya adalah Ma Huan, sekretaris Laksamana Cheng Ho dari Cina, yang mengunjungi Majapahit pada abad ke-15. Ma Huan sangat terkesan dengan Keraton Majapahit, dan ia menulis bahwa lantai keraton terbuat dari kayu yang ditutupi dengan tikar, dan tembok dan tangga keraton dilapisi dengan emas. Ia juga mengagumi ukiran-ukiran yang berwarna-warni dan bermotif binatang dan tumbuhan. Namun, sayang sekali, Keraton Majapahit yang begitu megah dan mewah itu sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang tahu pasti di mana letak Keraton Majapahit yang sebenarnya, dan apa yang menyebabkan keraton itu lenyap. Ada beberapa pendapat yang berbeda-beda mengenai hal ini, dan kami akan menjelaskannya satu persatu. Sebuah pandangan pertama mengemuka, menyatakan bahwa misteri hilangnya Kerajaan Majapahit dapat dihubungkan dengan bahan bangunan yang unik dan organik. Menurut pandangan ini, kemungkinan besar keraton ini lenyap karena bahan bangunannya terbuat dari bahan-bahan organik seperti kayu, bambu, dan jerami. Keunikan bahan-bahan ini, sementara memberikan kehangatan estetika alami, juga menjadi akhir bagi keberlanjutan keraton. Kayu dan bambu, meskipun memancarkan keindahan alam, rentan terhadap pengaruh cuaca dan waktu yang tak terelakkan. Mereka cenderung mudah lapuk dan rusak, tidak mampu menahan ujian panjangnya waktu seperti candi-candi yang terbuat dari batu. Fakta menarik yang mendukung pandangan ini adalah ketiadaan sisa-sisa bangunan Keraton Majapahit yang dapat ditemukan hingga saat ini. Seolah-olah kerajaan itu menyatu dengan alam, meninggalkan kita tanpa petunjuk konkret mengenai keberadaannya yang dulu begitu megah. Pendukung teori ini juga menyoroti gaya arsitektur Majapahit yang lebih menekankan fungsi daripada estetika. Keraton ini memilih bahan-bahan yang mudah didapat dan mudah dibangun, mungkin sebagai ekspresi dari sifat praktis dan fungsional masyarakat pada masanya. Namun, apakah kerajaan benar-benar hilang karena bahan bangunannya yang unik? Pertanyaan ini tetap menggantung di udara, dan jawabannya mungkin tersembunyi dalam lapisan-lapisan sejarah yang belum terkuak sepenuhnya. Sementara teori ini menarik perhatian, kita juga harus membuka pikiran terhadap kemungkinan lain yang dapat menjelaskan lenyapnya Kerajaan Majapahit. Misteri ini menambahkan daya tarik tersendiri pada sejarah Jawa kuno, menciptakan narasi yang penuh dengan teka-teki yang menantang imajinasi kita. Dan satu pandangan menarik lainnya menyuguhkan elemen-elemen bencana alam sebagai penyebab lenyapnya kerajaan megah ini. Apakah bencana alam, seperti letusan gunung berapi atau banjir lumpur, mungkin menjadi dalang di balik hilangnya jejak sejarah ini? Pandangan kedua ini berpendapat bahwa lokasi strategis Kerajaan Majapahit, yang berdekatan dengan Sungai Brantas, jalur lahar gunung berapi, mungkin menjadi sasaran utama bencana alam. Jika letusan gunung berapi terjadi, kemungkinan besar abu dan lumpur yang meluap bisa menyelimuti Kerajaan Majapahit, menguburnya dalam lapisan waktu dan memberi petunjuk mengenai keberadaannya yang hilang. Bukti-bukti yang mendukung teori ini juga dapat ditemukan di daerah Trowulan, yang diyakini sebagai lokasi asli Kerajaan Majapahit.
benda-benda kuno yang terkubur di dalam tanah di daerah ini menambah teka-teki, seolah-olah mereka adalah saksi bisu dari masa lalu yang mendramatisir hilangnya keraton tersebut. Keterkuburan benda-benda bersejarah ini mungkin mencerminkan dampak langsung dari bencana alam yang melanda. Pandangan ini juga berselaras dengan teori bahwa kemunduran Majapahit pada tahun 1350 dapat dikaitkan dengan letusan Gunung Kelut. Letusan ini diyakini menyebabkan kerusakan lingkungan dan krisis pangan, memaksa masyarakat Majapahit untuk beradaptasi dan mungkin meninggalkan situs-situs bersejarah mereka. Sejauh apa pandangan ini dapat mengungkap misteri hilangnya kerajaan Majapahit, masih menjadi tanda tanya besar. Namun, menggali lebih dalam ke dalam lumpur dan abu masa lalu mungkin membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang nasib keraton yang pernah menyimpan begitu banyak kejayaan dan kebesaran pada zamannya. Pendapat ketiga ini menggambarkan keraton megah itu sebagai korban keguncangan politik dan invasi dari kerajaan lain, merangkum sejarah yang penuh intrik dan perjuangan kekuasaan. Pandangan ini mengambil dasar dari sumber-sumber sejarah, terutama Babat Tanah Jawa, yang mencatat peristiwa dramatis di abad ke-15. Menurut Babat ini, kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, putra Prabu Brawijaya kelima, tampil sebagai protagonis yang menyerang dan menghancurkan Majapahit, termasuk keratonnya yang megah. Intrik politik semakin menghangat karena Babat Tanah Jawa dianggap sebagai karya sastra yang membawa pesan politis, diciptakan oleh para penguasa Islam yang berusaha melegitimasi klaim mereka sebagai penerus Majapahit, sebuah kerajaan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu-Buddha. Fakta bahwa beberapa candi di daerah Trowulan ditemukan rusak akibat perang menjadi petunjuk yang mendukung teori ini. Dinding-dinding candi yang retak dan patah menjadi saksi bisu dari kekerasan yang mungkin terjadi pada masa itu. Sejarah ini, bagai pementasan dramatis, membawa kita ke dalam dunia intrik politik, ambisi kekuasaan, dan konflik yang menghancurkan. Lenyapnya keraton Majapahit tidak sekadar kejadian alam atau pilihan arsitektural, tetapi melibatkan permainan kekuatan dan klaim politik yang menjadi elemen kunci dalam kisah sejarah Nusantara. Pendapat ini muncul dari pernyataan Atmodarminto, seorang ahli sejarah, yang menggambarkan Girindrawardhana sebagai tokoh yang berhasil mengalahkan Majapahit, menjadikannya penguasa yang sah. Keberhasilan Girindrawardhana memicu tanggapan dari kerajaan Demak yang kemudian menyerang Majapahit dengan tujuan menumbangkan Girindrawardhana, yang dianggap sebagai penguasa yang tidak sah. Kompleksitas situasi ini semakin terungkap lewat prasasti-prasasti kuno yang menyebut nama Girindrawardhana sebagai Raja Majapahit, menciptakan jejak sejarah yang syarat dengan ketegangan politik. Dalam pandangan ini, lenyapnya keraton Majapahit mencerminkan dinamika politik yang kental pada masa itu, di mana pergantian kekuasaan seringkali dipicu oleh persaingan antar kerajaan. Pertarungan sengit dan serangan militer menjadi puncak dramatis dalam kisah ini, memperlihatkan bahwa kekuasaan di Nusantara tidak hanya dipertahankan melalui diplomasi, tetapi juga oleh keberanian para pemimpin militer yang mengejar ambisi dan tujuan politik. Dengan menggali lebih dalam, kita menemukan kisah yang tak hanya tentang kehancuran fisik, tetapi juga pergeseran kekuasaan dan pergulatan politik yang membangun narasi sejarah yang penuh dengan ketidakpastian dan keberanian. Teori ini merujuk pada catatan laporan pemerintah kolonial Belanda, yang mengungkapkan bahwa banyak benda berharga dari Majapahit dijarah dan dijual oleh penjajah pada masa itu. Fakta bahwa sejumlah benda Majapahit kini berada di museum-museum di luar negeri, seperti Belanda, Inggris, dan Perancis, menjadi bukti nyata akan jejak perampokan ini. Lenyapnya bukan hanya sebagai akibat dari peperangan, tetapi juga karena kekayaan kultural dan sejarah diambil secara tidak sah, membawa dampak jangka panjang bagi warisan Indonesia. Pendapat ini menyoroti dampak besar kolonialisme terhadap sejarah dan budaya Indonesia, yang seringkali diabaikan dan direduksi oleh penjajah. Bagaimana pemusatan budaya dan warisan sejarah menjadi bahan rampasan, menciptakan kesenjangan sejarah yang kelam. Sementara kita mencari kebenaran di balik lenyapnya keraton Majapahit, kita juga menyaksikan betapa peristiwa ini menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi kompleks tentang perjuangan dan resistensi Indonesia melawan penindasan kolonial. Kisah lenyapnya kerajaan Majapahit menimbulkan beragam teori, dan sekarang saatnya bagi Anda untuk menyuarakan pendapat Anda. Apakah Anda lebih cenderung mempercayai teori bahan bangunan organik yang rentan, serangan militer yang mendramatisir dinamika politik, atau mungkin perampokan ilegal saat era kolonial, atau mungkin Anda punya teori lain yang lebih masuk akal? Jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda di kolom komentar, kita bisa menjelajahi bersama dan mencari jawaban dalam misteri sejarah ini. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan like,
share, dan subscribe channel Taksakaseta agar Anda tidak ketinggalan update konten sejarah. Terima kasih atas partisipasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya.